Selamat siang Pak Jemi. Halo, selamat siang Pak Musdar. Ada yang bisa Ya, dibantu? ya baik Pak Jemi. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak. Oh iya, baik Pak Musdar. Apa yang mau Bapak ceritakan? Ya, jadi begini Pak Jemi. Tadi di kelas saya mengajar mata pelajaran di kelas 4, materinya tentang perubahan wujud benda. Saya melihat mereka tidak bersemangat dan kurang antusias atas pembelajaran yang saya berikan. Seperti itu Pak Jemi. Oh, seperti itu. Jadi menurut Pak Musdar, apa yang Pak Musdar harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Ya, jadi saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Pak Dini. Baik, baik. Saya ingin bertanya, menurut Pak Musdar, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak tadi itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak di kelas? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah pembelajaran yang sepertinya sedikit membosankan dan terlalu monoton karena saya hanya menjelaskan materi dan murid-murid menuliskan apa materi penting di dalam buku paket. Jadi siswa itu hanya menulis materi-materi yang ada di buku paket dan saya hanya menjelaskan materi seperti itu Pak Jimmy. Oh, seperti itu, Pak. Kira-kira apa saja yang membuat murid-murid Bapak tadi itu kurang antusias dalam pembelajaran, Pak? Um, Menurut saya Pak, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik seperti itu Pak. Dia tidak menonton dan tidak membosankan. Mereka ingin dilibatkan lebih lagi dalam pembelajaran seperti itu Pak Jimmy. Oh iya, saya sependapat dengan Pak Musdar tentang bagaimana melibatkan siswa lebih aktif. Lalu menurut Pak Musdar, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya Pak, pembelajaran itu haruslah berpusat pada murid. Nah, Hmm. murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian dengan adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran itu lebih menarik. Nah, tepat sekali Bapak. Kalau boleh tahu Pak Musdar menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan sumber belajar itu seperti buku paket, Pak. Gini. Oh, selama ini hanya buku paket, Pak ya. Ya. Tapi menurut Bapak, apakah ada sumber belajar lain selain buku paket? Saya berpikir ada sih Pak banyak seperti sumber belajar yang online kita gunakan saat ini Pak. Nah, betul sekali Pak Musdar. Saya yakin bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, apalagi yang online dari internet, pasti akan membuat murid-murid Bapak itu lebih antusias dalam pembelajaran. Jadi, saya mau bertanya lagi ini. Ya. Sekarang apa rencana Pak Musdar untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama Pak, mungkin saya akan merancang pembelajaran khususnya pada materi pelajaran IPAS dengan menambahkan kegiatan praktikum, kemudian sehingga murid itu bisa terlibat secara aktif karena mereka akan jenuh kalau hanya mencatat materi pada buku paket saja, seperti itu Pak Jimmy. Wah, bagus sekali rencana dari Pak Musdar. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Saya sangat setuju Pak untuk materi yang apalagi tadi Bapak mengajarkan materi perbedaan wujud benda. Itu memang kita harus membuat praktikum langsung Pak kepada murid. Nah, selain praktik itu apakah ada cara lain Pak Musdar supaya lebih variatif lagi? Iya Pak, saya juga akan mencoba untuk memutarkan video pembelajaran melalui YouTube, Hmm. akan menggunakan LCD, kemudian dikarenakan juga murid itu suka sekali menonton Pak di siswa saya itu dan akan lebih cepat memahami materi pembelajaran seperti itu. Oh, seperti itu Pak. Wah, luar biasa, bagus Pak ya. Nah, itu rencana tadi. Kemudian apa komitmen Pak Musdar nih terhadap rencana Bapak ya tersebut? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan sumber belajar untuk eksplorasi
materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya juga akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada Pak murid-murid saya, seperti itu Pak Jimmy. Wah, luar biasa, bagus sekali Pak Musdar ya. Saya sangat mendukung Pak. Mudah-mudahan semua belajar dengan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Ya, terima kasih Pak Jimmy atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak Jimmy. Amin Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi nih Pak Musdar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pagi Pak Jimmy. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak Jimmy. Pak Jimmy sendiri bagaimana kabarnya? Ya, baik juga Pak. Nah, baik Pak. Hari ini Bapak akan melakukan proses coaching terhadap coaching. Sebelum itu saya akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian. Ini yang akan saya nilai saat terjadinya coaching nanti ya. Di mana nanti saya akan nilai yaitu apakah proses coaching yang Pak Musdar lakukan itu sesuai dengan alur Tirta. Dan juga menjadi penilaian saya yaitu apakah Pak Musdar sudah sesuai dengan prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Ya, baik Pak. Nah, sebelum proses coaching kita lakukan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Pak Musdar. Yaitu yang pertama, kompetensi apa sih yang Pak Musdar akan kembangkan pada coaching kali ini? Ya, baik Pak Jimmy. Yang kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari 3 kompetensi yang Bapak sudah sampaikan, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dan akan diobservasi? Ya, baik Pak Jimmy, yang kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan terakhir yaitu indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan seperti apa yang diinginkan pada proses coaching kali ini, Pak? Jadi saya ingin coaching kali ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan sendiri langkah-langkah dan juga rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah. Seperti itu kan. Ya, demikian dulu ya Pak observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Sukses selalu Pak ya. Iya Pak Jimmy, makasih. Bagaimana Pak Musdar? Hasil kegiatan coaching apakah berjalan dengan baik dan lancar? Iya, alhamdulillah Pak Jimmy berjalan dengan baik dan lancar. Nah, setelah melakukan proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Musdar, yaitu yang pertama, dengar baik-baik, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator kepercayaan yang diinginkan? Ya, jadi selama coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan sampai tanggung jawab. Nah, dan saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu Pak Jimmy. Baik Pak Musdar, hasil pengamatan dan catatan saya di sini, Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta dan sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan Pak Musdar tadi sudah berhasil menyampaikan
kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam Koci, kemudian Bapak sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dia lakukan, dan juga Bapak sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab. Jadi alur Tirta benar-benar sudah kelihatan. Tadi Bapak juga sudah mendengar percakapan antara Bapak dengan Koci sangat baik dan sudah fokus terhadap Koci. Nah, artinya di situ Bapak sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Pak Musdar juga tadi sudah mendengarkan aktif dan tentunya sudah mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa apa yang Bapak sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Nah, baik Pak. Satu lagi ya yang ingin saya tanyakan. Iya Pak. Kompetensi apa lagi kira-kira ini yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan saya ingin mendalami dan memahami lagi alur kita untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Pak. Oke, baik Pak Musdar, luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami lagi ya alur kita supaya lebih baik lagi ke depan. Nah, baik Pak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta dan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya dan selamat siang Pak Musdar. Ya, terima kasih Pak Jemi, selamat siang.